Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan hak seluruh warga Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, warga pedesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan yang anti korupsi. Inilah yang kemudian menjadi perhatian KPK untuk mendorong program Desa Anti Korupsi. Lalu, seperti apa program Desa Anti Korupsi ini? Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Wawan Wardiana, serta Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, Bapak Sugito. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, kita to the point aja langsung Pak. Kenapa Desa Anti Korupsi? Kenapa desa? Kenapa desa? Itu kita lihat. Nggak boleh jawab kenapa enggak ya Pak? Iya, kenapa enggak? Karena gini, desa kita itu ada 74.960 desa. Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah itu dari 2012 sampai 2021 yang lalu itu 400 triliunan. Tahun 2002 aja udah 68 triliun. Jadi total udah 468 triliun yang diedarkan ke desa. Dan kita lihat ternyata dengan dana yang cukup besar di situ, entah karena mereka ketidaktahuan atau mungkin ada nilai yang lain gitu. Ada 600-an kasus nih yang sudah ditangani oleh kejaksaan dan polisi. Melibatkan 680-an kepala desa dan aparatnya di sini. Nah, ini merupakan satu katakanlah keprihatinan kita semua tentunya di sini. Dan KPK juga bukan baru sekarang sebetulnya ya. Sejak 2015 begitu undang-undang desa itu diketok palu, kita juga sudah mengkritisi beberapa undang-undangnya ya terkait dengan desa di sini, bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, pengawasan dan seterusnya. Dan rekomendasi sudah kita berikan juga pada Kementerian Desa maupun Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan dana desa ini. Kita kerjasama juga dengan BPKP waktu itu ya. Nah, tahun yang lalu sebetulnya ya, tahun yang lalu kita melihat bahwa kebetulan di kedeputian kami yang baru ini, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang kita garis bawahi adalah bagaimana kita mensosialisasikan, mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi ke seluruh masyarakat tentunya. Nah, ada segmentasi tadi dengan anggaran yang cukup besar tadi dan ketidaktahuan mungkin gitu kan ya ini, atau keawaman para kepala desa dan aparatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi tadi, maka salah satu programnya kita coba masuk ke desa gitu kan sini. Makanya tahun yang lalu kita coba satu dulu. Oke. Satu dulu. 2021 ya, ya Pak 2021 satu dulu. Kita pengen tahu kan gitu kan ya. Kita kerjasama dengan Kemendesa, PDTT, kemudian Kemendagri, karena aparat tuh ada di Kemendagri, kemudian Kemendagri yang punya uangnya tadi. Dengan KPK, kemudian kita rumuskan bersama sebenarnya desa anti korupsi itu kayak apa kan gitu sih. Saya dengan teman-teman juga nggak mau desa anti korupsi hanya gimmick, hanya sekedar seremonial, simbol dan lain-lain gitu kan ya ini. Tapi ini adalah labeling yang cukup menurut saya juga punya nilai tambah yang baik bagi desanya kan di sini. Apalagi melibatkan 4 kementerian lembaga tadi di sini. Muncullah 8 indikator gitu kan ya ini, dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk PBJ-nya di situ, bagaimana peran serta masyarakat di situ, kemudian juga kita lihat ada kearifan lokal karena masing-masing desa kan punya kearifan yang tersendiri, kita dorong juga di situ. Nah, ini beberapa indikator itu kita sama-sama kita lihat, kemudian kita tahun yang lalu ya kita sepakati. Dari sekian banyak yang diusulkan, muncul satu waktu itu ya, Panggung Harjo di Kabupaten Sleman, Yogyakarta gitu sini ini. Nah, kemudian tahun ini kita ingin memperluas gitu kan ya, memperluas pilot project ini menjadi 10 tambah 10 lagi gitu kan ya ini, desa-desa ini, supaya dengan indikator-indikator yang kita miliki tadi gitu kan ya sini ini. Yang terpenting adalah bagi kami peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu bersama-sama poin utamanya berarti ya. Poin utamanya di situ karena di desa itu agak beda dengan pemerintahan kabupaten kota dan lain-lain. Keguyuban masyarakat ya, kegotong royongan masyarakat itu akan sangat terasa kalau di desa. Oleh sebab itu kita dorong kegotong royongan, kebersamaan masyarakat di situ untuk mewujudkan desa yang anti korupsi gitu kan ini.
Nah, harapannya tentunya tadi dengan kebersamaan tadi dengan masyarakat dilibatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan kita dorong sebenarnya beberapa desa-desa itu pada saat pelaksanaannya tidak menggunakan pihak ketiga, tapi gunakanlah masyarakat yang ada di sana. Jadi uangnya nggak kemana-mana lagi kan, itu dia muter di situ juga, ekonomi juga naik dan lain-lain. Tapi yang terpenting saya lagi tadi yang digarisbawahi oleh kita adalah bagaimana mendorong peran serta masyarakat, kemudian ya aparatnya sudah ada dari Kemendagri, kemudian dari Kemendesa program-programnya, yang dari KPK khususnya tadi mendorong peran serta masyarakat gitu di sini sesuai dengan kedeputian kita ini. Jadi selain pendidikan yang kita tanamkan ke mereka, tapi kita mendorong peran serta masyarakat di sana, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, apakah pemuda dan lain-lain, ya bareng-bareng gitu. Bagaimana melaksanakan APBD desa ini supaya transparan tadi hasilnya dan bebas dari korupsi. Oke. Ini makanya dipilihlah 10 desa percontohan ya Pak. Selanjutnya apa nih Pak kegiatan selanjutnya setelah terpilih desa-desa tersebut lalu? Nah 10 ini kan awalnya itu adalah gini, kita tanya ke Kemendesa, ke Kemendagri, karena mereka punya data juga kan, dari 75.000 desa itu mereka punya data. Katanya mana nih 10 besar dari mereka gitu kan, selain Panggung Harjo yang kemarin ya. 10 besar dari yang mereka punya data itu seperti apa? Muncullah 10 provinsi yang sekarang ada itu kan. Nah dari 10 provinsi ini kita minta masing-masing provinsi untuk mengajukan 3 desa. Jadi mereka mengajukan 3 kandidat lah, 3 kandidat desa yang akan dimajukan menjadi desa anti korupsi. Nah kemudian teman-teman dari KPK, Kemendagri, Kemendesa, dan Kemenq melakukan observasi, melihat kesiapan dari mereka. Artinya gini, dengan kondisi yang ada sekarang belum diapa-apain, kira-kira ke depan memungkinkan nggak gitu kan? Kalau terlalu jauh juga susah juga kan kita mendorongnya seperti apa gitu. Nah dari 30 ini, dari 30 desa yang ada di 10 provinsi ini, kita ambil 1 per provinsi, gitu kan? Dari hasil observasi tadi, oh ternyata desa ini kearifan lokalnya seperti ini, lalu peran serta masyarakatnya seperti apa. Contoh aja gini, saya laporan dari teman-teman, kita mengundang masyarakat di dalam observasi kemarin ya, itu rapat bareng di balai desa itu katakanlah jam 8.30. Itu ada beberapa desa yang terpilih sekarang itu sebelum jam 8 mereka sudah hadir. Masyarakat antusias gitu kan untuk hadir. Saking excitednya ya Pak ya. Nah di situ juga menjadi penilaian kita kan gitu kan. Berarti ini antusiasme masyarakat untuk dalam tanda kutip mengamankan desanya supaya tidak menjadi desa korup gitu kan ya, ini sangat tinggi kan gitu kan sini. Tapi ada beberapa desa yang lain yang kita undang jam 9 sampai jam 10 itu belum kumpul semua gitu kan. Hanya baru 1, 2 gitu kan. Dari situ aja udah ketahuan kan budayanya gitu. ya Pak ya. Ini masyarakat cuek-cuekan kayak gini gitu kan sini. Nah maksud saya dengan teman-teman ya udah dalam hal ini tuh menjadi salah satu penilaian juga kan gitu. Artinya kalau sudah ada masyarakat yang kayak gitu kan dengan mudah kita dorong, tinggal kita kasih semangat dan lain-lain gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dari 30 itu muncul 10 di sini. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba menjadi 10 provinsi juga. Itu dari hasil dari beberapa tahapan juga ya Pak ya. Jadi yang pertama observasi tadi. Dari observasi ini dari 30 menjadi 10 tadi di sini ini. Kemudian berikutnya adalah BIMTEK. Jadi dari 10 desa yang terpilih ini akan dilakukan bimbingan teknis, baik kepada kepala desanya, perangkat desanya, termasuk masyarakatnya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, mungkin dari organisasi masyarakatnya, organisasi pemuda dan lain-lain gitu. Yang mereka akan terlibat di dalam desa tadi di sini ini. Nah kita berikan penguatan kepada mereka dengan teknis. Apa sih peran mereka ini? Apa peran kepala desa? Apa peran aparat desa? Apa peran masyarakat di dalam membentuk desa yang anti korupsi tadi? Gitu. Nah ini selama 2 hari itu diberikan bimbingan teknis. Nah di desa Pakato ini kita mulai di sini dengan ya. Mulai besok mungkin kita akan lakukan bimbingan teknis selama 2 hari pada masyarakat tadi. Nanti berikutnya 9 desa yang berikutnya akan kita lakukan di sini. Nah setelah penilaian, kira-kira penilaian itu sampai bulan Oktober gitu di sini ya. Nanti November kita umumkan.
Nah setelah BIMTEK ini belum tentu 10-nya lulus juga. Oh gitu. Jadi Iyalah. kan ini 10 percontohan. Berarti Iya. nanti setelah itu penilaian Nah, belum nanti tentu juga 10 dilihat 10-nya. ini apa Oh, setelah oke. setelah kita BIMTEK, setelah kita dampingi sampai akhir nanti sampai bulan Oktober gitu. Ini memungkinkan nggak dari kriteria yang kita apa namanya sepakati bersama dengan kementerian terkait? Ini udah masuk kriteria belum? Iya, Nah, iya, kalau memang dari 10 itu ternyata cuma 8 Oke. yang masuk kriteria, Setelah padahal dilakukan sudah BIMTEK ya, Pak, padahal ya? udah di BIMTEK, Oke, udah oke. didorong, tapi ternyata di tengah perjalanan masyarakatnya juga jadi ogah-ogahan, ternyata nggak semangat seperti Iya, yang di iya, iya. awal dan lain-lain. Ya kita tinggalin. Oh gitu. Gitu. Artinya tapi itu menjadi catatan kita. Betul, gitu ya. betul. Kekurangannya di mana? Sehingga kalau memang tahun ini tidak bisa disebutkan desa anti korupsi, kekurangannya ya kita coba tahun depannya. Yang penting itu masuk kriteria-kriteria yang kita sepakati. Kalau enggak ya sampai akhir tahun ya nggak bisa juga. Iya, iya. Jadi 10 desa ini juga sebenarnya belum bisa tenang-tenang banget ya Pak ya. Nggak Jadi bisa, karena kan nggak belum tentu bisa. juga nanti Iya. di akhir tahun mereka tetap menjadi desa anti korupsi betul. gitu. Jadi dari 30 menjadi 10, ya saya sih berharap dengan BIMTEK Tentu nanti dengan harapannya ya. upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman KPK dan kementerian terkait, yang 10 ini betul-betul Iya, bisa betul. jadi desa percontohan. Nah ke depan, tahun depan, ini saya akan menyelesaikan 34 provinsi. Jadi sisanya berarti kemarin 10, berarti 23 lagi. 2021 satu nih Panggung Harjo, Ah, berarti sekarang 10. 10 tahun depan 2023? berarti saya ingin menyelesaikan 34 provinsi. 34 provinsi, Ya. satu setiap provinsi atau gimana Pak? Ya satu tiap provinsi. Satu dari setiap Ya. provinsi, Nah ya. setelah itu kalau sudah 34 provinsi punya desa anti korupsi sebagai pilot project, nah kedepannya ya harusnya mereka mandiri. Jadi masing-masing provinsi dengan kabupaten kota kan ada dinas pembinaan masyarakat desa di situ kan. Ya harusnya mereka sudah punya, kita sudah bikin panduannya. Kemudian kita bikin tadi kriteria dan lain-lainnya. Nah nanti mungkin di akhir tahun depan ya kita coba mereka untuk di training ya, semacam TOT gitu untuk para kepala dinas di masing-masing provinsi, supaya nanti ke depan harusnya mereka lebih mandiri untuk melakukan itu. Harapannya juga ya mungkin kita coba membuat sebuah regulasi dengan teman-teman di Bapenas, sepertinya dengan di Kemen Desa, Kemendagri, Kemenq. Kita sama-sama dorong supaya ini menjadi program prioritas nasional. Karena kalau seluruh desa bersih gitu kan ya, ini berarti kan sudah aman Indonesia kan gitu. Paling tidak tinggal di kota-kotanya aja nih yang gede-gedenya, tapi yang kecil-kecilnya sudah selesai gitu. Nah Pak, tadi kita bicara tahun 2021 ada Panggung Harjo, ini ada 10, nanti akan dikukuhkan di akhir tahun. Setelah itu kan nggak mungkin nih Pak kayaknya dilepas begitu saja kan desa-desa ini. Pengawasan seperti apa sih Pak yang akan, seperti misalnya sekarang Panggung Harjo nih. Panggung Harjo itu desa anti korupsi di 2021, sekarang di tahun 2022. Apakah sudah dibiarkan mandiri saja atau masih ada pengawasan dari kita sih Pak? Walah, kita diikut sertakan dalam beberapa kegiatan. Kan. Salah satunya dengan Panggung Harjo misalkan gitu kan ya, mereka baru cuma satu tuh punya penyuluh anti korupsi kan ya. Nah dari pembicaraan kemarin kita dorong supaya di desa itu meningkat gitu kan. Sebagai penyuluh anti korupsinya nanti. Ini kan di masyarakat yang dulunya tidak ngeh gitu kan ya ini ya. Setelah ada kegiatan ini, tapi apa yang bisa saya lakukan? Nah supaya ada standarisasinya tadi, kita dorong supaya beberapa masyarakat tadi supaya ikut sertifikasi di LSP kita gitu kan ya, sebagai penyuluh anti korupsi misalnya gitu. Sehingga harapannya kalau di penyuluh anti korupsi kan dia setiap kali mereka melakukan kegiatan-kegiatan dimanapun mereka lakukan itu dilaporkan ke KPK lewat aplikasi Aksesku ya di situ ya. Jadi kita bisa mantau di situ. Oh gitu. Dan di situ kan kita juga punya semacam apa istilahnya ya bukan WA group ya istilahnya, artinya sarana komunikasi ya dengan para penyuluh anti korupsi di sini. Kami butuh ini nih, kami butuh ini dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita lebih informal juga dengan teman-teman di sana gitu kan ya. Ya informalnya ya silakan aja bersurat, gitu. Tapi secara informal kita juga baik dengan mereka gitu kan ya. Kita libatkan ke mereka kegiatan-kegiatan di KPK khususnya dengan kedeputian Dikmas, kalau ke daerah pasti kita melibatkan mereka di sini. Atau mereka mengundang kita, misalnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk desa-desa yang sudah kita canangkan ya menjadi pilot project ya,
setiap tahun minimal ya, setiap semester kita akan lihat monitoring seperti apa gitu sini. Kemudian bentuk kerjasamanya nanti mungkin kita lihat seperti apa. Ya apakah tadi mendorong kapasitas mereka supaya lebih paham mengenai anti korupsi dan lain-lain. Dulu mungkin hanya BIMTEK saja. Berikutnya supaya standar kita dorong sertifikasi gitu. Oh iya, oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup banyak sebenarnya Pak, saya dengar di kiri kanan. Kenapa KPK sampai turun ke desa gitu Pak? Kenapa KPK mengurusi desa? Padahal kan kalau misalnya dilihat dari sisi penindakan, kepala desa bukan merupakan wewenangnya KPK nih gitu. Ngapain sih KPK sampai ke bawah-bawah, sampai ke desa anti korupsi? Itu gimana Pak? Kan misi KPK bersama masyarakat. Orang desa itu masyarakat juga gitu kan. Jangan sampai kita merasa bahwa yang harus diurusi oleh KPK hanya penyelenggara negara saja. Betul. Penyelenggara negara kita punya programnya khusus penyelenggara negara. Lalu untuk ya kita ya di kedeputian kami kan masuk juga ke ranah sekolah gitu ya, dari mulai PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi kita masuk juga kurikulum, kemudian insensi pendidikan dan lain-lain. Untuk ASN dan para pekerja lainnya kita punya diklat-diklat anti korupsi gitu ini. Nah di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat ini jauh lebih luas sebetulnya. Oleh sebab itu, salah satu yang kita lihat bahwa tadi itu misalkan 75.000 desa di Indonesia ini kalau mereka bersih gitu kan dari korupsi itu udah berapa persennya gitu kan ini. Kemudian anggaran yang dikucurkan mereka juga cukup besar. Kan? Ini memperlihatkan bahwa sekali lagi KPK bukan hanya bekerja di level atas saja, di high level saja, tapi kita juga punya konsen di level bawah. Karena ya kita tahu bahwa tadi korupsi kan bukan hanya terjadi di level atas, tapi di level bawah. Nah, kami dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Masyarakat itu tidak terkait dengan yang di penindakan. Kalau penindakan kan ini ada keterbatasan ke penyelenggara negara, PH dan lain-lain. Tapi bagi kami di Kedeputian Pendidikan dan Peran Masyarakat itu seluruh level tidak terbatas, gitu ya, termasuk di desa di sini. Gitu. Dan harapannya tentunya dengan kegiatan ini didengar oleh seluruh desa intinya, sehingga ke depan ada keinginan para desa yang lain ya untuk kami juga mau ikutan juga kan, kamu mau juga nih jadi ini. Nah itu kan satu hal yang positif gitu ya, untuk mendorong mereka agar mereka juga tapi bukan istilahnya naming and shaming ya, bukan. Jadi kita ingin mendorong saja, lewat desa ini supaya kalau desanya bersih, dia transparan, dan bersih dari korupsi ya, Indonesia insya Allah lah ke depan akan aman. Atas level menengah tetap kita jalankan, di bawah juga kita masuk. Iya betul. Oke, ini pertanyaan terakhir sih Pak. Apa sih harapan KPK sebenarnya Pak terhadap 10 desa percontohan ini Pak? Harapannya seperti apa, lalu ke masyarakatnya seperti apa, ke aparatur desanya seperti apa? Jadi gini, yang disebut desa anti korupsi itu bukan kepala desanya yang anti korupsi. Nah ya itu juga mesti di-highlight ya Pak ya, bukan kepala desanya yang anti korupsi, tapi memang desanya. Yang anti korupsi, bukan pula aparatnya yang anti korupsi. Kan kalau kepala desa, aparat itu mereka sudah dibekali dengan tata kelola yang baik gitu kan ya, dari Kemendagri. Programnya juga udah program-program yang baik yang dibuat oleh Kemendesa kan gitu sini. Nah, sekarang peran serta masyarakat apa kan gitu di sini. Nah, teman-teman KPK lewat kedeputian kami dan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat mencoba masuk ke arah peran sertanya tadi supaya desa itu bukan hanya milik kepala desa. Desa anti korupsi itu bukan milik aparatnya, tapi ini milik semua, gitu kan, milik semua masyarakat yang ada di desa tersebut, termasuk lurahnya atau kepala desanya, aparat desanya, dan masyarakat di desa sini. Nah harapannya tentu saja ke depan untuk menciptakan desa yang anti korupsi ini bukan kebergantungan hanya kepada kepala desanya saja, kepada aparat desanya saja, tapi masyarakatnya ini yang terlibat langsung dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi di depan. Dilibatkan masyarakat, lebih banyak dilibatkan sehingga ya kepala desa atau aparat desa yang sudah mulai ada pikiran nakal gitu kan, diingatkan oleh masyarakat, atau mungkin masyarakat juga terlibat, itu gue kelihatan juga kan gitu, seperti itu kira-kira. Jadi harapannya seperti itu. Kalau itu dikeluar transparan,
akuntabel, gitu kan, insya Allah, gitu kan ya. Kepala desanya juga jadi bagus, aparat desanya bekerja dengan tenang, gitu kan ya. Masyarakatnya juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan aparat desa untuk menciptakan tadi desa yang bersih, gitu kan ya. Ini bukan hanya kepala desanya, tapi desanya yang bersih dari korupsi. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Halo, selamat siang Pak Sugito. Selamat siang Mbak Selamat Dini. siang, Pak. Sehat Ya. Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat Ini kebetulan kita lagi ada di Mhm. acara Desa Anti Korupsi ya Pak, Iya. kebetulan di Kabupaten Goa. Nah, kalau dari Kementerian Desa dan PDTT sendiri Pak, bagaimana sih melihat program Desa Anti Korupsi ini Pak? Kami sangat menyambut sekali dengan adanya program pembentukan percontohan desa anti korupsi ini. Kenapa? Yang pertama, kita memiliki 74.962 desa di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015 dana desa digelontorkan ke seluruh desa, tentu harapan tujuan mulianya adalah bagaimana desa ini semakin sejahtera. Sisi lain kita pahami bahwa latar belakang terpilihnya kepala desa itu dengan macam-macam backgroundnya. Bisa jadi korupsi itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, sehingga terjadilah katakanlah kesalahan sehingga menyebabkan jadinya korupsi. Karena itu dengan adanya pembentukan ini ya, percontohan ini diharapkan bisa menjadi lesson learn bagi yang lain, pendampingan oleh KPK ini sehingga nanti tata kelola teman-teman kepala desa dan seluruh aparatur desa itu bisa melaksanakan semuanya dalam konteks akuntabilitas. Baik. Gitu. Nah, tadi Bapak bicara tentang dana desa. Sampai saat ini pengelolaan dana desa ini menurut Bapak sudah optimal belum sih? Sebenarnya kalau dalam sisi pengelolaan sudah bagus. Memang ya tadi saya katakan kan kita punya 74.962 desa. Ada 1-2 memang kalau di persentase sebenarnya persentasenya kecil, tetapi memang harus kita akui bahwa dalam proses ini selalu ada penyempurnaan. Karena itu pendampingan ini diharapkan nanti semakin menyempurnakan terkait dengan tata kelola di dalam pembangunan desa maupun pemerintahan desa. Nah, satu lagi pertanyaan. Secara umum nih Pak, menurut Bapak, tadi ada 74.000 desa di Indonesia. Iya. 74.962 desa. 74.962 desa di 34 provinsi di Indonesia. Iya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak kondisi desa itu secara umum? Nah, apakah Bapak sendiri nih, dari Bapak optimis nggak sih kita bisa menerapkan program desa anti korupsi ini di setiap desa-desa itu Pak? Saya yakin sangat optimis. Kenapa? Yang pertama, dari kita lihat, mulai proses perumusan kebijakan di desa itu selalu melibatkan masyarakat. Artinya apa? Akuntabilitas sosial juga tentu ini bisa terjaga. Mulai menentukan apa sih yang menjadi prioritas di desa, bukan menjadi otoritas kepala desa, tapi menjadi sebuah kemufakatan bersama antara elemen yang ada BPD, ada tokoh masyarakat yang disebut dengan musyawarah desa, menentukan segala prioritas dan persoalan yang ada. Kedua, kemudian ini dirumuskan dalam sebuah kebijakan bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi bersama. Sehingga menurut saya bukan sesuatu yang mustahil. Kalau itu dilakukan dengan, memang tadi ada distorsi ini harus kita sempurnakan. Kira-kira dukungan seperti apa nih Pak yang bisa diberikan oleh Kemendes PDTT untuk membantu KPK dalam melaksanakan dan meneruskan program desa anti korupsi ini biar tidak cuma berhenti di tahun ini gitu? Iya. Yang pertama, kita juga secara aspek kebijakan ya, ada regulasi yang sebenarnya sejalan dengan itu. Ya ini bagaimana proses musyawarah desa itu benar-benar menggambarkan atas kehendak bersama didasarkan pada posisi kebutuhan dan prioritas. Yang kedua, kita juga menyusun panduan yang disebut dengan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial tadi meletakkan pada akuntabilitas bukan pada posisi hanya satu sisi, tapi bagaimana benar-benar bisa juga dirasakan masyarakat. Kenapa? Prinsip dari dana desa itu tidak boleh seorang pun terlewat untuk mendapatkan manfaat, no one left behind-nya. Kemudian yang ketiga, kita juga ada pendamping desa. Nah, pendamping ini juga bagaimana untuk bisa mendampingi dari sisi tata kelola. Juga dengan pemerintah daerah, berbagai stakeholder ya yang bisa terkait dengan dalam pembangunan desa ini. Saya yakin sangat nanti optimis kita akan support optimis dan bukan mereka tidak mau karena mungkin ketidaktahuan itu loh persoalannya, ya kan? Kadang nggak tahu jadi males ya Pak ya. Makanya pengen tahu tapi dia nggak tahu jadi males. Makanya saya sangat berharap
ini dari 10 yang percontohan yang di launching pada tahun ini nanti bisa berkembang kepada daerah-daerah yang lain. Amin. Ya. Oke, aku pertanyaan terakhir Pak, apa masukan Bapak untuk KPK Ya. untuk program ini Pak khususnya? Ya, untuk program ini masukan saya yang pertama adalah karena dalam merumuskan panduan ataupun yang menjadi dalam konteks untuk menyusun bagaimana proses mengimplementasikan program desa anti korupsi ini kami juga terlibat. Sehingga harapan kami adalah proses pemberdayaan masyarakat itu menjadi penting. Keterlibatan masyarakat semua proses. Tentu kita semua saya yakin sangat berharap bukan pada posisi penanganannya, tapi bagaimana melakukan pencegahan. Karena itu peningkatan terkait upaya-upaya melakukan pencegahan, pemahaman sekaligus pemberdayaan dari seluruh elemen ini menjadi penting. Karena itu sinergitas bukan hanya mungkin tidak hanya dengan Kemendesa, dengan KPK, tapi seluruh elemen. Ya, begitu. Biar bisa tetap menjadi desa anti korupsi ya Pak iya. ya. Dan Oke. itu bisa diarahkan bukan hanya sekedar seremoni, tapi menjadi sebuah jiwa dan platform di dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini beneran terakhir nih ini Iya. pertanyaannya Pak. Harapan Bapak untuk masyarakat desanya sendiri Pak. Karena Iya. kan bicara desa anti korupsi mungkin kita berurusannya dengan kepala desa, dengan aparatur desa. Nah, harapan Bapak sendiri untuk masyarakat atau warga desanya Pak. Ya, masyarakat desa saya katakan tadi, proses pembangunan di desa itu tidak hanya otoritas kepala desa, tapi seluruh masyarakat terlibat. Partisipasi gitu ya, Pak? Karena itu saya berharap kepada masyarakat jangan apatis. Ayo bersama-sama kawal desa kita, mulai dari menemukan dan mengenali apa potensi dan permasalahan yang ada di desa, dirembukkan di skala prioritas, kemudian dimusun di dalam kebijakan desa misalnya APBDes-nya, kemudian di dalam pelaksanaan, dan mari kita awasi bersama, bukan mengawasi dalam artian itu mencari siapa yang salah yang benar, tapi mengawasi untuk menjamin bahwa semuanya sesuai dengan kehendak bersama. Karena tidak mungkin menjadi desa anti korupsi tanpa partisipasi masyarakatnya. Betul. Oke Pak Sugito, terima kasih banyak. Sukses sudah Mbak Dini, terima ngobrol-ngobrol. kasih. Terima Ya. kasih, Salam Pak. semua, hormat untuk Salam teman-teman di juga buat KPK. teman-teman di Oke. KPK. Ya. Ya. Tata pemerintahan desa, pengelolaan yang baik, termasuk transparansi data di situs pemerintahan desa sendiri, pada akhirnya akan memunculkan rasa percaya dari warga desanya. Nantinya, rasa percaya akan berubah menjadi partisipasi aktif warga dalam mewujudkan desa anti korupsi untuk desanya sendiri.